Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min adzabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Baitul Falah rahimakumullah. Terlebih dahulu saya berwasiat, berpesan untuk diri saya pribadi dan untuk para jamaah semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah, yaitu berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah, sekaligus menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Hanya dengan takwa Allah kita pasti akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah yang saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini adalah pentingnya menjaga tauhid, pentingnya menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Nawawi Al-Bantani, salah seorang ulama besar Indonesia asli Banten yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Beliau di dalam kitab Nurul Dhalam saat menjelaskan tentang bait nadhaman yang terdapat di dalam kitab Aqidatul Awam yang disusun oleh Sayyid Ahmad Marzuki, yaitu pada bagian bait nadham wa jaizun bi adlihi wa fadlihi tarkun likulli mumkinin kafilihi. Ketika Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang sifat jaiz bagi Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat jaiz, yaitu Allah boleh berbuat dan Allah juga boleh tidak berbuat. Allah boleh mengampuni seseorang siapa saja yang dikehendaki, dan Allah boleh menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki. Allah tidak bisa disuruh-suruh oleh siapapun. Allah tidak bisa diatur oleh siapapun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha segalanya. Saat menjelaskan bait nadham itu, Imam Nawawi Al-Bantani menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam suatu ketika pernah sakit giginya sakit. Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa. Sisi lain kehidupan pribadi beliau adalah sama seperti kita, makan, minum, juga merasakan sakit. Tetapi sakit yang dialami oleh Nabi dan Rasul adalah sakit-sakit yang ringan, bukan sakit-sakit yang berat. Tidak ada Nabi dan Rasul yang kena stroke, itu tidak ada. Tidak ada Nabi dan Rasul yang kena komorbid, itu tidak ada. Nabi Rasul juga terkena penyakit, tapi penyakit-penyakit ringan. Termasuk Nabi Musa alaihissalam, suatu ketika ia menderita sakit gigi.
Lalu karena dirinya merasa sakit, Nabi Musa alaihissalam langsung saja minta kepada Allah, tidak pakai ikhtiar. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, sembuhkan sakit saya ini, sembuhkan penyakit saya ini. Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha menyembuhkan itu, tidak langsung menyembuhkan sakit penyakitnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mencari rumput liar. Ya Musa, khudhil hashisha al-fulaniyah. Musa, carilah rumput liar, rumput ilalang dalam bahasa kita. Kemudian kalau sudah menemukan, tempelkan rumput ilalang itu pada gigimu yang sakit. Maka perintah Allah ini diikuti oleh Nabi Musa alaihissalam. Ia mencari rumput ilalang, mencari rumput liar, kemudian ia tempelkan di giginya yang sakit itu. Seketika itu juga sakitnya sembuh, penyakitnya hilang. Maka Nabi Musa sehat, kembali seperti semula. Lalu selang berapa lama kemudian gigi Nabi Musa sakit kembali. Kali ini Nabi Musa tidak minta kepada Allah. Ia langsung saja mencari rumput ilalang, mencari rumput liar. Kemudian setelah ia temukan rumput liar itu, ditempelkan pada giginya yang sakit. Bukannya malah sembuh, tapi sakitnya malah tambah parah. Karena sakitnya tidak kunjung sembuh, semakin parah, Nabi Musa protes, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mengapa sakitku ini kok tidak kunjung sembuh, kok tambah semakin parah? Saat saya sakit gigi yang pertama, Engkau perintahkan aku untuk mencari rumput ilalang. Kemudian aku laksanakan perintahmu itu, aku tempelkan rumput ilalang itu pada gigiku yang sakit, kemudian gigiku sembuh. Tapi mengapa sakit gigiku yang kedua ini tidak kunjung sembuh, padahal aku sudah menempelkan rumput ilalang di gigiku yang sakit? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, anallah, wahai Musa, aku ini adalah Allah. Ana asy-syafi, aku ini adalah Allah, zat yang maha menyembuhkan. Wa ana al-mu'afi, aku ini adalah Allah, zat yang maha memberikan kesehatan. Wa ana an-nafi, aku ini adalah Allah, zat yang memberikan manfaat. Wa ana ad-darru, dan aku ini adalah Allah yang maha memberikan bahaya, memberikan madarat. Mengapa saat sakit gigimu yang pertama itu sembuh, yang kedua tidak sembuh? Karena saat sakit gigimu yang pertama itu kamu minta kepadaku, wahai Musa. Kamu minta kepadaku, kemudian aku perintahkan kamu untuk mencari rumput liar, kemudian kamu tempelkan pada gigimu yang sakit, maka aku sembuhkan sakitmu, penyakitmu itu. Tapi saat sakit gigimu yang kedua, kamu tidak minta kepadaku, Musa. Kamu mencari cara sendiri, menemukan rumput ilalang, kemudian kamu tempelkan pada gigimu yang sakit, maka aku tidak sembuhkan penyakitmu, Musa. Allah subhanahu wa ta'ala sepertinya cemburu karena Allah dikesampingkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cerita yang disajikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani saat menjelaskan bait nazam di dalam kitab Aqidatul Awam itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa tauhid itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ia menjadi basic yang fundamental bagi keseluruhan aktivitas apapun yang kita lakukan. Kalau kita berobat kepada dokter, jangan punya keyakinan bahwa dokter itu yang menyembuhkan penyakit kita, karena dokter bukanlah yang menyembuhkan. Dokter hanyalah orang yang mengobati.
Dokter adalah sarana ikhtiari kita sebagai manusia, karena yang bisa kita lakukan hanya ikhtiar, berobat kalau sakit, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kalau kita tarik dalam perspektif yang lebih luas dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita, majikan kita, bukanlah dia yang memberikan rizki kepada kita. Yang maha memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia hanya jalan ikhtiari bagi kita, bahwa untuk menjemput rizki yang memang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kita harus berusaha, dan usaha itu harus kita lakukan semaksimal mungkin, semampu kita. Kita bisa membaca di dalam Al-Quran ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh orang-orang soleh, yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul, meskipun dalam pandangan manusia itu tidak mungkin terjadi, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin terjadi, karena Allah maha segalanya. Ibu Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, sesaat setelah beliau melahirkan Nabi Isa alaihissalam, kondisinya sangat lemah, sangat lemah sekali. Di samping Ibu Maryam itu ada sebuah pohon kurma, yang pohon kurma itu sedang berbuah rutop. Rutop itu adalah kurma muda yang masih ada sepet-sepetnya, tapi juga ada manisnya itu. Karena Ibu Maryam merasa bahwa kehamilan dirinya, persalinan dirinya adalah merupakan perintah dan kehendak Allah, maunya dia, Allah langsung saja menurunkan rutop itu dari pohon kurma. Allah bisa saja langsung menurunkan rutop itu dari pohon kurma, tapi Allah mengajarkan kepada Ibu Maryam bahwa manusia itu harus berusaha, harus ikhtiar. Maka Allah memerintahkan kepada Ibu Maryam, wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Ibu Maryam oleh Allah diperintah untuk menggerak-gerakkan pohon kurma di sampingnya itu. Padahal seberapa kuat sih sebenarnya orang yang habis melahirkan untuk menggerak-gerakkan pohon? Tapi itulah ikhtiar. Ikhtiar kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pohon kurma itu digerak-gerakkan oleh Ibu Maryam, rutop itu kemudian jatuh berguguran, sehingga Ibu Maryam bisa mengkonsumsi rutop itu dan kemudian kesehatannya bugar kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita seringkali berpikir tentang hari esok. Hari esok kita kerja apa? Hari esok kita makan apa? Kalau saya mati bagaimana? Istri saya masih muda, anak saya masih kecil. Ini sesungguhnya membahayakan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang menciptakan kita, yakinlah Allah yang menjamin rizki kita. Kalau Allah yang maha menciptakan kita, yakinlah bahwa sakit apapun yang kita derita, asalkan kita mau ikhtiar, insya Allah akan diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid kita ini sangat penting, keimanan kita ini sangat penting. Karena itu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sungguh kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga kita diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembali menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.